Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang semoga kita semuanya bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan memperdalami salah satu materi dari PAI, dari pendidikan agama Islam, yaitu tentang akhlak terpuji, ataupun di dalam bahasa Arabnya namanya adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas setidaknya ada 5 akhlak terpuji yang harus kita lakukan agar kita semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang pertama, apakah itu akhlak yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi termasuk orang yang berakhlak, orang yang seperti dengan Rasulullah, sehingga ketika kita sama dengan Rasulullah, maka insya Allah kita akan tinggal bersama dengan Rasulullah kelak di surga. Tentunya surganya ini adalah surga yang fantastis, yang melebihi surga-surga yang lainnya, yang lebih indah dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya. Apakah akhlak-akhlak tersebut sehingga kita bisa dengan sama dengan akhlaknya Rasulullah? Yang pertama adalah adab tentang berpakaian. Akhlak tentang berpakaian. Bagaimanakah akhlak yang tentang berpakaian ini? Yang pertama, yang paling utama, yang wajib, yang harus kita lakukan adalah menutup aurat. Kita tahu semuanya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuh. Ini adalah auratnya perempuan, kecuali mana? Kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan ya. Manakala karena itulah ketika ada satu saja yang selain muka dan telapak tangan ini terlihat, maka pada saat itulah perempuan akan mendapat dosanya. Dan ketika orang tersebut, anak perempuan tersebut mendapat dosanya dan orang tuanya membiarkannya, maka orang tuanya pun juga akan mendapatkan dosa dari engkau, dari anak-anak sekalian yang menampakkan auratnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah auratnya perempuan. Sedangkan auratnya anak laki-laki mana, Pak? Auratnya anak laki-laki adalah dari pusar, dari udel sampai dengan lutut. Sampai dengan lututnya, bukan mata kaki tapi lutut. Oleh karena itulah ketika anak laki-laki menampakkan auratnya, walaupun itu di depan sesama laki-laki, maka pada saat itulah anak laki-laki tersebut sama kayak dengan anak perempuan tadi, maka dia akan mendapatkan dosa, dia akan mendapatkan siksaan kelak di neraka manakala dia belum bertaubat kepada Allah, manakala dia belum menutup auratnya. Auratnya cukup itu saja, dari pusar kita tutup pakai celana dari pusar sampai paha, maka insya Allah kita akan terhindar dari siksanya tersebut. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan kalau sesama laki-laki boleh menampakkan seluruh auratnya kecuali kemaluannya saja. Begitu juga dengan perempuan, boleh menampakkan seluruh badannya kepada sesama perempuan kecuali kemaluannya saja. Maaf, kemaluannya saja. Jadi begitu anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah adab selanjutnya ketika berpakaian? Untuk perempuan tidak boleh ketat, laki-laki pun juga tidak boleh terlalu ketat. Manakala perempuan memakai yang ketat-ketat, maka dia sama saja berpakaian namun telanjang, berpakaian tetapi telanjang. Oleh karena itu anak-anak perempuan yang dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah, yang semoga kalian bisa menjadi bidadari-bidadarinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang cobalah pakai pakaian yang agak longgar sedikit. Masih banyak fashion di luar sana yang mana pakaiannya itu tidak ketat-ketat banget, tapi tampilannya sudah modis, tampilannya sudah syar'i, sudah
modisnya dapat, syar'inya dapat, disayang oleh Allahnya dapat. Alhamdulillah, dunianya dapat, akhiratnya pun juga dapat. Namun manakala ketika kalian memakai pakaian yang ketat, transparan, kemudian you can see pakai pakaian you can see, ya, kamu bisa melihat apalah, pada saat itulah kamu akan mendapatkan dosanya, orang tuamu juga akan mendapatkan dosanya, kakak adikmu pun, kalau ada yang laki-laki, ketika dia membiarkanmu kayak begitu, dia pun juga akan mendapatkan dosanya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita itu tidak dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ulangi lagi, ada berpakaian: 1, menutup aurat; 2, tidak ketat; 3, tidak transparan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua apa? Adab yang kedua adalah berhias. Berhias ini yang pertama adalah kita boleh berhias, kita boleh make upan, asal apa? Asal tidak tabarruj, ikut-ikutan, ataupun tabarruj itu ikut-ikutan dengan orang Eropa, dengan orang Barat. Kita boleh berhias, diwadai atau apa, tapi tidak boleh kita itu hiasannya tuh hampir mirip dengan orang-orang Eropa sana, orang-orang Barat sana. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya adalah ketika kamu memakai jilbab, contohnya begitu ya, pakai jilbab tapi jilbabnya modis, masih terlihat lehernya jilbabnya ini terlalu menek leher gitu, jadi lehernya ini terbentuk. Padahal seharusnya jilbabnya itu bagaimana? Jilbabnya begini, jadi lehernya itu nggak terlihat leher, nggak terbentuk leher begitu jilbabnya. Ada juga yang memakai jilbabnya muter-muter gitu ya, dibuat punuk unta, kayak punuk unta gitu tinggi. Ini juga sama dengan tabarruj, yaitu ikut-ikutan model-modelnya orang-orang sana. Masih terlihat auratnya sedikit. Kemudian tabarrujnya selanjutnya apa? Tabarrujnya lainnya boleh pakai make up, boleh berhias, tetapi jangan sampai kita memanjangkan, memasang ini alis tambah lagi begitu, karena ini juga termasuk larangan dari Rasulullah SAW, yaitu menambah-nambahi apa yang sudah ada di dalam tubuhmu. Memperbagus boleh, mempercantik boleh, namun jangan sampai berlebihan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak selanjutnya, yaitu berhias. Ketika kita berhias, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niatnya untuk beribadah kepada Allah? Yaitu niatnya begitu ya. Jangan sampai ketika kita berhias kita untuk pamer, kita untuk sombong. Tidak, anak-anak sekalian. Kita boleh berhias dan kita wajib berhias karena Rasulullah SAW pun di dalam kesehariannya itu juga berhias, agar tampil beda, agar tampil cantik, agar tampil ganteng, boleh. Dan namun jangan sampai ketika kita berhias-hias kita pamer-pamerkan kepada yang lain dalam rangka untuk menjelek-jelekkan teman-teman kita yang lain, untuk menjelekkan teman-teman kita yang jelek. Ini juga tidak boleh, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berhias selanjutnya, yaitu tidak boleh mentato. Tidak boleh mentato. Berapa banyak anak-anak sekalian, kenapa kok kita tidak boleh mentato? Karena ketika kita mentato tubuh kita, maka ketika kita berwudu, maka air wudu kita itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita yang tertato itu tadi. Oleh karena itulah Islam melarang untuk mentato. Kalau mentatonya bukan di sekitaran anggota badan yang dibasuh ketika wudhu, Ustaz, boleh nggak? Ya tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kalian mandi besar pun juga begitu, harus semuanya terbasahi, kulitmu harus semuanya terbasahi oleh air.
Sedangkan jikalau kamu tato, maka kulitmu akan tertutupi oleh tato itu. Sehingga ketika kalian telah tato tubuhmu, maka pada saat itulah selama hidupmu kamu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tubuhmu sudah tertutupi, tidak bisa berwudu, tidak sah wudunya, tidak sah mandi besarnya. Karena apa? Karena itu tadi, tubuhmu belum, ketika wudu belum terbasahi oleh air wudu. Ketika mandi besar itu belum bisa membasuh seluruh kulitmu. Oleh karena itu anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wudu merupakan syarat sahnya salat dan mandi besar merupakan syarat sah salat, sehingga ketika kamu pakai tato dan tidak bisa terbasahi oleh itu semua, maka salatmu tidak akan sah. Naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari tato-tato itu. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jikalau sudah bertato bagaimana, Ustaz? Jikalau memang sudah bertato, satu, menghapusnya lebih baik. Tapi kalau enggak menghapusnya ya tidak apa-apa. Yang kedua, kalau memang tidak menghapusnya ya tidak apa-apa. Itu bertobat aja kepada Allah. Karena memang ketika kamu menghapus tatonya itu pun juga akan kesakitan, dan di dalam Islam tidak boleh ataupun melarang Islam itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika kamu tidak menghapus tatomu itu juga tidak apa-apa. Syaratnya hanya itu tadi ya, bertobat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus tato-tato itu. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya itu dulu aja ya, 3 adab, 3 akhlak yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim agar akhlak kita itu sama dengan akhlaknya Rasulullah, sehingga ketika kita meninggal, sehingga ketika kita bisa masuk surga bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, yang pertama, adab yang pertama adalah adab berpakaian, pakaiannya tidak boleh ketat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berhias, maka hiasan kita tidak boleh tabarruj, ikut-ikutan dengan orang-orang di luar negeri sana, orang-orang barat sana, karena ini merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi tentang akhlak terpuji. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan materi-materi ini sehingga kita bisa menjadi bicara sebagai orang muslim sejati, bukan muslim abal-abal, bukan mukmin abal-abal. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.